Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Kidatul dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Saya akan menjelaskan rangkuman dari buku Sistem Analisis and Design. Buku ini memiliki 5 topik berupa yang pertama, Sistem Analisis Fundamental, yang kedua, Information Requirements Analysis, yang ketiga, The Analysis Process, yang keempat, The Essentials of Design, dan yang kelima yaitu Quality Assurance and Implementation. Yang pertama yaitu Sistem Analisis Fundamental, menjelaskan mengenai analisis dan desain sistem beserta metode yang digunakan. Analisis dan desain sistem digunakan untuk memahami, menganalisis sumber data atau aliran data secara sistematis, memproses, mengubah, menyimpan data dan output dalam konteks organisasi atau perusahaan tertentu. Yang kedua yaitu Information Requirements Analysis, menekankan penggunaan sistematik dan metodologi terstruktur untuk analisis kebutuhan informasi sebelum merancang suatu sistem menjelaskan mengenai cara pengumpulan data, metode agile, dan prototyping. Topik yang ketiga yaitu The Analysis Process. Setelah memahami kebutuhan informasi pengguna langkah selanjutnya yaitu dapat mengkonseptualisasi data dan sistem dengan grafis. Salah satunya menggunakan DFD atau Data Flow Diagram. Topik yang keempat, The Essentials of Design, membahas mengenai pentingnya sebuah desain dalam suatu perusahaan untuk memudahkan dalam menyampaikan informasi secara visual. Kualitas input sistem itu kan menentukan kualitas sistem keluaran. Output adalah informasi yang disampaikan kepada pengguna melalui sistem informasi melalui intranet, extranet, atau web. Dan yang kelima yaitu Quality Assurance and Implementation. Terdapat 3 pendekatan untuk jaminan kualitas melalui rekayasa perangkat lunak, yaitu yang pertama, mengamankan jaminan kualitas total dengan merancang sistem dan perangkat lunak. Dalam buku ini menggunakan pendekatan modular top-down berupa structure chart. Yang kedua yaitu mendokumentasikan perangkat lunak dengan alat yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu menguji, memelihara, dan mengaudit perangkat lunak. Buku yang kedua yaitu Software Engineering. Terdapat 4 topik Topik yang pertama yaitu Introduction to Software Engineering. Jadi pengenalan tentang rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak merupakan studi yang membahas mengenai semua aspek pengembangan dan produksi perangkat lunak dari konsepsi awal hingga operasi dan juga pemeliharaan. Pemodelan sistemnya itu menggunakan semacam notasi grafis berdasarkan tipe diagram dalam UML atau Unified Modeling Language seperti use case diagram dan sequence diagram. Topik yang kedua yaitu System Dependability and Security. Sistem dependability atau ketergantungan sistem merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karena kegagalan suatu sistem komputer itu dapat menyebabkan beberapa kerugian seperti kerugian ekonomi, kehilangan informasi yang berharga, sehingga pentingnya resilience engineering atau sistem yang tangguh agar mencegah kesalahan seperti kesalahan operator dan cyber attacks. Topik yang ketiga yaitu Advanced Software Engineering. Di sini menggunakan konsep race-based atau rekayasa perangkat lunak berbasis penggunaan kembali atau reuse. Jadi menggunakan kembalinya itu ide-ide yang mendasar perangkat lunak karena sistem atau komponen terkadang itu kan sangat spesifik kalau mau memodifikasi. Jadi tujuannya apa? Biar mempercepat pengembangan, mengurangi resiko, juga mengurangi biaya pengembangan. Topik yang terakhir yaitu software management. Project itu kan perlu dikelola karena rekayasa perangkat lunak itu selalu tunduk pada anggaran organisasi dan juga jadwal. Tim yang bekerja juga merupakan bagian penting khususnya yang bekerja pada software engineering, sehingga harus memiliki komunikasi yang baik. Sistem perangkat lunak itu kan terus berubah selama pengembangan dan juga penggunaan, sehingga perlu dikelola. Manajemen konfigurasi atau configuration management berkaitan dengan kebijakan, proses, dan alat untuk mengelola sistem perangkat lunak yang mengalami perubahan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.